Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Muhammad Ismail, Politeknik Pelayaran Barombong, Taruna Prala Angkatan 60. Kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan jenis-jenis navigasi yang ada di kapal tempat saya praktek atau tempat saya prala. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan atau memperkenalkan dan menjelaskan jenis-jenis alat navigasi yang ada di kapal saya yang digunakan pada saat berlayar dan merupakan standar International Maritime Organization. Standar International Maritime Organization yang dikeluarkan oleh IMO untuk mempersyaratkan berlayar atau bernavigasi. Baik, mari kita melihat navigasi-navigasi apa saja yang ada di atas kapal tempat saya untuk praktek laut. Ini adalah GPS atau Global Position System. Fungsinya adalah sebagai penentuan posisi kapal di mana kita berada. Ini di tampilan ini ada lintang dan bujur kapal kami yang sekarang berada di ICT International Container berlabuh jangkar di Surabaya. Fungsi yang kedua yaitu bisa membuat rute atau membuat rute baru atau waypoint, rute maupun plotter, alarm, HPS dan WARS di GPS. Baik, yang kedua adalah alat navigasi yang kedua yaitu radio VHF. Radio VHF adalah radio untuk berkomunikasi di setiap antar kapal. Fungsinya adalah mengetahui informasi-informasi yang ada di kapal tersebut, mengetahui apa dengan keadaan laut sebelum dia lewati dan keadaan laut ke depannya bagaimana. Jadi VHF ini berfungsi juga untuk mengkontak kepanduan setiap kita ingin melaksanakan pelayaran. Kita kontak pandu dengan standby channel 12 yaitu 12 dan 14 atau 14. Yang ketiga adalah radar. Radar adalah alat navigasi yang berfungsi untuk mengetahui suatu objek yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti kapal-kapal yang ada di sekitar kita, mengetahui jarak antara kapal kita dengan kapal-kapal lainnya. GPS radar juga bisa mengetahui apa-apa saja, benda-benda apa saja yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti buoy, kapal-kapal dan kedudukan pantai. Ini adalah Braille. Braille berfungsi sebagai untuk cahaya, mengontrol cahaya pada radar. Ini adalah rain. Rain adalah mengetahui apabila ada suatu keadaan cuaca yaitu hujan di depan maupun di belakang, kita bisa mengetahuinya. C adalah mengetahui keadaan laut di suatu pelayaran kita nanti. Ini adalah gain. Gain adalah menampakkan atau bisa mengurangi tampakan benda-benda di sekitar kita. Contohnya seperti ini, kita menambah tampakannya dan ini mengurangi tampakannya. Ini FRM adalah mengetahui jarak kapal atau jarak benda-benda yang di sekitar kita, seperti kapal ini yang di sebelah kiri, haluan sebelah kiri, yaitu FRM-nya 0.177 nautical mile. Yang keempat adalah ais. Ini adalah ais kapal kami. Ais berfungsi sebagai untuk mengidentifikasi atau membaca data-data kapal di sekitar kita pada saat berlayar. Data-data yang berada di kapal-kapal yang berada di seputaran kita atau di sekitar kita yang jaraknya kurang lebih 25 nautical mile sudah terbaca kapal-kapal di sekitar kita. Ini banyak kapal-kapal karena keadaan kapal kami sedang melakukan berlabuh jangkar di International Container Surabaya. Seperti ini, contohnya seperti ini, ada motor tanker Harpa 369
dengan flag Indonesia, calsing Juliet Zero Tango Alpha, dengan CPA 0,1 nautical mile, berarti dia juga melakukan berlabuh jangkar. SOG-nya 0,0 knot, dengan jarak kapal kami 0,3 nautical mile. Automatic Identification System seperti ini, kita bisa juga mengetahui panjang dan lebar kapal tersebut, seperti panjangnya 56 meter dengan lebar 10 meter. Baik, ini adalah radio walkie-talkie atau sering dikenal dengan HT. Radio ini berfungsi sebagai mengetahui informasi-informasi yang diberikan oleh kru atau ABK yang ada di atas kapal. Contohnya seperti kapten, chief officer, second officer, third officer, dan fourth officer. Ini sangat berperan penting apabila kita melaksanakan suatu kegiatan, contohnya example seperti melaksanakan bongkar dan muat, melaksanakan bunker air ataupun bunker bahan bakar. Baik, ini adalah steering kemudi. Di kapal kami ini steering kemudi manual. Fungsinya seperti mengubah haluan pada saat pelayaran. Sudah. Ini adalah ekosonda di atas kapal kami. Ini berfungsi sebagai mengetahui kedalaman laut yang ada di sekitar kita, atau mengetahui apa-apa saja yang di bawah laut seperti karang, ikan-ikan yang melintas di kapal kami. Ini sangat berfungsi untuk melakukan maneuver atau melakukan perjalanan di dalam alur-alur pelayaran yang sempit. Ini adalah telegraf di atas kapal kami. Kapal kami memiliki dua telegraf, yang telegraf 1, telegraf 2. Telegraf itu mengetahui untuk berfungsi sebagai maju mundurnya kapal, contohnya seperti maju penuh, maju setengah, maju pelan sekali, dan finish engine serta stop engine. Kelima adalah Navtex. Ini adalah Navtex kita untuk membaca berita cuaca. Navtex atau Navigation Telex, frekuensi internasional yang dibuat oleh secara otomatis dengan layanan mencetak langsung berita cuaca yang diterima dari Badan Meteorologi, perkiraan gelombang ataupun keadaan cuaca buruk lainnya. Ini sangat berperan penting jika ingin berlayar dan ingin mengetahui cuaca dan tinggi gelombang serta mengetahui apa-apa saja akan yang terjadi pada saat pelayaran kita ke depan. Ini adalah Navtex-nya. Selanjutnya ini adalah Gyro Kompas. Gyro Kompas ini berfungsi sebagai mengetahui haluan kapal kita sekarang. Dan Gyro Kompasnya lagi kita matikan karena kapal sedang melakukan ancor atau berlabuh jangkar di ICT International Container Surabaya. Ini adalah telepon akomodasi yang berfungsi sebagai menelpon antara anjungan dan control room, serta menelpon kamar-kamar yang ada telepon di dalam kamar tersebut, contohnya seperti kamar kapten, kamar chief officer, kamar perwira lainnya. Baik, ini adalah autopilot yang berfungsi sebagai kemudi otomatis yang dipakai pada saat berlayar dengan kecepatan full away, kecepatan rata-rata yang bisa apabila kita bisa aktifkan yaitu 8 knots, di atas 8 knots kita bisa memakai kemudi otomatis ini tersebut atau autopilot. Yang terakhir adalah public addressor. Public addressor berfungsi sebagai komunikasi internal ketika kita memberikan informasi dari
anjungan ke control room dan terdengar dan ini adalah public address untuk announcement atau pengumuman yang terdengar ke seluruh akomodasi-akomodasi yang ada di sekitar kapal, yang sering juga dikenal sebagai TOA. Baik, itulah tadi penjelasan-penjelasan navigasi yang ada di atas kapal saya. Di kapal kami memiliki navigasi ya sudah memadai. Adapun yang kurang navigasi seperti ECDIS dan masih banyak lagi navigasi-navigasi yang kurang. Saya atas nama Muhammad Ismail Angkatan 60 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak penguji dan Bapak pemeriksa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.